Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan kubahas dan prediksi ya kan, masih sama Wak ya, masih datang dari liga-liga top Eropa ya kan. Di sini ada La Liga Spanyol, Premier League Inggris, Bundesliga Jerman, dan Serie A Italia Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama kali ini, datang dari La Liga Spanyol yang mempertemukan antara Real Madrid versus Celta Vigo. Namun seperti biasa Wak ya, sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Oke Wak, jadi di sini 5 pertandingan terakhir Real Madrid nggak meyakinkan Wak ya, karena hanya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan ya kan. Dan untuk musim ini ya kan, asli lawan Barcelona nggak pernah menang ya kan Wak ya. Memang Madrid di musim ini bapuk kali ya kan, kayaknya pun udah positif 0 gelar ya kan, apalagi yang mau dikejar ya kan, La Liga udah nggak mungkin ya kan. Sementara dari Celta Vigo ya, di 5 pertandingan terakhir juga nggak bagus-bagus kali ya kan, dimana hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang ya kan Wak ya. Tapi secara mengejutkan ya kan, bisa ngebobol gawang Barcelona itu sampai 3 gol, itu termasuk rekor Wak ya untuk musim ini ya kan, karena Barcelona juga kebobolannya dikit kali musim ini ya kan. Jadi salah satu yang bisa ngebobol gawang Barcelona sampai 3 gol ya Celta Vigo ya. Terus di pertandingan terakhirnya bisa meluluhlantahkan Villarreal Wak, yang kita tahu Villarreal juga di musim ini lagi gacor-gacor ya kan, tapi bisa digulung sama Celta Vigo sampai 3-0 ya Wak ya. Terus lanjut ke head to headnya Wak ya. Di 5 pertemuan terakhir jelas lah masih didominasi sama Real Madrid ya Wak ya, dengan memenangkan 5 kali beruntun ya kan Wak ya. Jadi untuk 5 pertemuan terakhir Celta Vigo nggak pernah mencicipi kemenangan saat bertemu dengan Real Madrid Wak ya. Apalagi untuk pertemuan terakhir di Copa del Rey Wak ya, itu dibantai Celta Vigo dengan skor 5-2 ya kan. Selanjutnya cek juga 5 pertandingan kandang dari Real Madrid. 5 pertandingan kandang ternyata lebih parah Wak daripada 5 pertandingan terakhirnya ya kan, karena di sini hanya mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Sementara Celta Vigo di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan ya kan. Dan ini mungkin yang terakhir kali wajar Wak ya, karena lawannya juga Barcelona yang musim ini memang on fire kali ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-34 La Liga Spanyol. Jadi di klasemen sementara Wak geng, Real Madrid itu berada di peringkat 2 dengan sudah mengantongi 72 poin, masih tetap selisih 4 poin dari Barcelona ya kan Wak ya. Sementara Celta Vigo sudah masuklah ke zona-zona Eropa ya kan, walaupun main di Eropa League pun jadilah ya kan, dengan sudah mengantongi 46 poin di peringkat 7 ya kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, seperti yang gue bilang tadi ya kan, Real Madrid musim ini memang hancur-hancuran kali ya kan. Performanya nggak menentu ya kan, seandainya pun menang nggak bisa menang kayak ngebantai, menang-menang sekedar aja lah ya kan. Yang penting 3 poin ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Celta Vigo ya, dengan handicapnya menahan 1,5 bola. Terus untuk di over undernya ada di under 3,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini memang dimenangkan Madrid Wak ya, cuman skornya hanya selisih 1 ya kan. Jadi di sini prediksi skor aku 2-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan. Kali ini datang dari Premier League Inggris yang mempertemukan antara Brighton versus Newcastle. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Brighton Wak ya, itu performanya hancur-hancuran ya kan, dimana hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 3 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang ya kan. Menang pun cuma lawan West Ham, itu nggak jauh ya kan, cuma selisih 1 gol aja. Sementara Newcastle Wak ya, di 5 pertandingan terakhirnya masih cukup oke ya, masih mantap lah performanya kan, karena mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya kan. Menang ya kan, sekalinya kalah 4-1 di bantai Aston Villa ya kan. Tapi biasalah ya, namanya sepak bola, tim tuh nggak selalu performanya baik-baik aja ya kan, kadang ada ya meleset-melesetnya juga ya kan. Terus untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir ya kan, itu masih didominasi sama Brighton Wak ya, dengan memenangkan 3 kali, sementara Newcastle memenangkan 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan.
Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Brighton. Di 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Ngepas saja ya kan. Dapat 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali hasil imbang ya kan. Sementara Newcastle 5 pertandingan tandang yang mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan 2 kali kekalahan itu sama tim yang memang bisa dibilang musim ini tim besar juga lah ya kan. Ada Aston Villa dan Liverpool ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-35 Premier League Inggris. Jadi di klasemen sementara yang Newcastle itu berada di peringkat 4 dengan sudah mengantongi 62 poin ya kan. Tapi di sini masih terus dihantuin ya kan. Ada Aston Villa, Nottingham, terus ada Chelsea juga ya kan yang kapan aja bisa menggeser Newcastle dari zona UCL ya kan Wak ya. Terus Brighton ada di peringkat 9 Wak ya dengan hanya baru mengantongi 51 poin ya kan. Harapan untuk masuk ke zona Eropa udah berat kayaknya ya kan. Untuk ke peringkat 7 aja itu selisih 9 poin ya kan Wak ya. Jadi udah jelas lah ya kan. Mungkin coba lagi next try lah musim depan ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, walaupun di 5 pertemuan terakhir itu didominasi sama Brighton ya Wak ya, tapi khusus musim ini ya kan, atau di musim ini Brighton performanya nggak jelas Wak ya, sementara Newcastle cukup konsisten ya kan. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Newcastle lagi Wak ya. Dengan handicapnya nggak usah banyak-banyak ya Wak ya, kita ambil di 1/4 bola aja. Terus untuk di over undernya ada di over 3. Karena prediksi skor Kobra pertandingan kali ini berhasil menangkan Newcastle dengan skor 1-3. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya, masih sama datang dari Premier League Inggris. Big match nih Wak ya, yang pertemuan antara Chelsea versus Liverpool. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu lah performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir dari Chelsea cukup lumayan lah kan Wak ya. Mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara Liverpool di 5 pertandingan terakhirnya ya kan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan Wak ya. Jadi di pertandingan terakhir kenapa Liverpool masih serius main, karena itulah menentukan dia juara atau enggak Wak ya. Jadi setelah mengalahkan Tottenham, Liverpool resmi jadi juara IPL musim ini kan Wak ya. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir itu masih didominasi sama Liverpool dengan memenangkan 2 kali dan sisanya itu mereka selalu berakhir imbang ya kan Wak ya. Selanjutnya cek juga 5 pertandingan kandang dari Chelsea. Di 5 pertandingan kandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Sementara dari Liverpool di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-35 Premier League Inggris. Jadi di klasemen sementara Chelsea berada di peringkat 5 ya kan, sudah masuk zona UCL dan kayaknya nggak bakal mau tergeser lagi ya kan, dengan sudah mengantongi 60 poin. Sementara Liverpool berada di puncak klasemen dan tidak ada saingan sama sekali Wak ya, udah dinyatakan juga juara ya kan, dengan sudah mengantongi total 82 poin dari 34 match Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa mau kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, jadi menurut aku juga ini salah satu match fixing Wak ya, bukan nolong yang mau kena degradasi, tapi nolong yang mau kebelet main di UCL ya kan Wak ya. Liverpool udah positif juara dan nggak akan tergeser lagi, poinnya juga jauh kali ya kan. Jadi kayaknya di sini Chelsea bakal dimenangkan Wak ya untuk mempertahankan posisinya di zona UCL ya kan. Jadi aku di sini lebih ambil ke Chelsea lagi Wak ya. Dan kemungkinan besar Liverpool cuman bakal nurunin pemain-pemain lapisnya aja kan Wak ya. Terus untuk di handicapnya ada di min 1/4 bola Wak ya. Untuk di over undernya ada di under 3. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini Chelsea menang tipis saja Wak ya, dengan skor 1-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Bundesliga Jerman ya kan, yang pertemuan antara Freiburg versus Bayer Leverkusen. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu lah performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Freiburg Wak ya, setelah mengalami 2 kali kekalahan beruntun, Freiburg mampu bangkit ya kan dengan menang 3 kali beruntun ya kan. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Sementara di Bayer Leverkusen di 5 pertandingan terakhirnya kan, padahal masih ada harapan besar untuk nyusul Munchen di atas ya kan. Karena poinnya nggak selisih jauh ya kan Wak ya, tapi di sini malah sembrenget performanya Wak ya, ditahan imbang sama Union Berlin dan ST Pauli ya kan, yang notabene tim papan bawah musim ini ya kan.
Terus untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir didominasi sama Bayer Leverkusen ya, dengan memenangkan 3 kali, Freiburg memenangkan 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang ya kan. Dan untuk 3 pertemuan terakhir selalu dimenangkan sama Leverkusen, dan jadi catatan penting di putaran pertama ya Bundesliga, Bayer Leverkusen mampu ngebantai Freiburg dengan skor 5-1 ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Freiburg. 5 pertandingan kandangnya juga nggak bagus ya, lepas-lepas makan aja ya kan. Dimana hanya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara Leverkusen di 5 pertandingan tandangnya ya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sama aja rupanya ya, lepas-lepas makan aja ya kan. Terus selanjutnya kita cek klasmen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-32 Bundesliga Jerman. Jadi di klasemen sementara ya Freiburg itu berada di peringkat 4 ya kan, masuk zona UCL juga dia ya kan, dengan sudah mengantongi 51 poin ya kan. Ini berkat win streak 3 kali nih ya kan. Sementara Leverkusen berada di peringkat 2 ya, dengan sudah mengantongi 67 poin ya kan. Masih ada harapan untuk ngejar Munchen ya kan. Andai kata Munchen memang di akhir-akhir musim nanti sembrenget pula performanya ya kan. Masih ada harapan ya kan. Jadi berusaha lah. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, ya aku di sini masih lebih member ke Bayer Leverkusen, karena Bayer Leverkusen masih punya asa ya kan, walaupun gak besar ya kan, tapi masih ada harapan buat nyusul Munchen di atas ya kan, karena poinnya juga nggak terlalu beda jauh ya kan, beda 6 atau 5 poin aja ya kan, jadi masih bisa lah ya kan. Terus untuk di handicapnya ada di min 1/4 bola Jawa ya. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Leverkusen dengan skor tipis yaitu 0-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan. Kali ini datang dari Serie A Italia, pertandingan yang cukup menarik juga lah ya, bisa dibilang big match juga lah ya kan. Pertemuan antara AS Roma versus Fiorentina. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu forma dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir AS Roma ya, entah kenapa tiba-tiba di akhir musim ya kan, entah karena faktor ganti pelatih juga ya kan, AS Roma di sini gacor kali ya, nggak terkalahkan tapi yang nggak dibilang istimewa kali juga ya kan, karena masih ada drawnya ya kan. Jadi di sini 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya, tapi secara mengejutkan ya kan, di match terakhirnya bisa mengalahkan Inter Milan di kandangnya Inter Milan ya, walaupun dengan skor tipis 0-1 ya kan. Sementara di Fiorentina di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan ya. Di match terakhir harus kalah ya kan, waktu bertanding ke markas Real Betis di Conference League ya kan ya. Selanjutnya kita cek juga head to head dari kedua tim. Head to head dari kedua tim ya di 5 pertemuan terakhir ya kan, masih didominasi sama Fiorentina ya kan, dengan memenangkan 2 kali, AS Roma memenangkan 1 kali, dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari AS Roma. 5 pertandingan kandangnya juga nggak terkalahkan ya, malah lebih top daripada 5 pertandingan terakhirnya kan, karena mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di Fiorentina di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-35 Serie A Italia. Jadi di klasemen sementara AS Roma ya kan, secara perlahan-lahan tiba-tiba udah sampai ke zona Eropa aja ya kan ya, walaupun hanya main di UCL mini nih ya, Conference League ya kan, tapi nggak menutup kemungkinan masih bisa ngejar Bologna dan Juventus ya, bahkan kalau misalnya bisa konsisten sampai akhir musim menang terus, bisa jadi Juventus tergeser ya, karena Juventus ini kadang ya tahu sendiri lah kan ya, ada gila-gilanya ya kan. Jadi bukan nggak mungkin AS Roma bisa ngegeser Juventus ya kan. Sementara di Fiorentina berada di peringkat 8 ya, juga masih bisa masuk ke zona Eropa, masih ada harapan besar ya kan. Karena hanya baru selisih 1 poin, terus ada 2 poin, terus sama Juventus juga selisihnya 3 poin ya. Jadi masih ada harapan untuk masuk ke zona Eropa lagi ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia ya, dan di match terakhir nengok permainan AS Roma waktu lawan Inter Milan, kayaknya di sini aku lebih jelas lah menjagokan AS Roma ya. Terus untuk di handicapnya ada di min 3/4 bola ya, handicapnya juga sangat meyakinkan ya kan, entah kenapa bisa dipur sebesar ini ya kan. Mungkin karena Fiorentina fokus leg kedua ya kan, karena di leg pertama kalah lawan Real Betis, di leg kedua main di kandang sendiri, mungkin lebih fokus ke Conference League ya kan. Jadi walaupun nggak dapat di Liga tapi bisa juara di Conference League, minimalnya kan masuk Europa League musim depan ya kan. Jadi di sini kita ambil di min 3/4 bola ya. Terus untuk dia over undernya di under 2,5 ya.
Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan AS Roma dengan skor 2-0. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini OS. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksi bisa full hijau biar kita bisa JP masa lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil ya, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan ya kan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadi kan yang kubahasnya sebagai referensi ya, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati, kalau ada yang sehati sama kalian, kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus ya kan ya. Untuk prediksi lengkapnya hanya aku share di grup WhatsApp oke nggak? Jadi di grup WhatsApp kita bisa saling diskusi juga sama-sama ya kan, biar terus JP lah pastinya ya kan. Terus satu harian aku share prediksi ya, kalau bola banyak ya kita gas terus ya kan. Kalau di YouTube hanya 5, kalau di WhatsApp udah jelas prediksi lengkapnya satu hari ada di WhatsApp ya. Terus nggak usah khawatir ya, untuk joinnya nggak ada dipungut biaya apapun alias gratis ya kan. Jadi join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain ya, karena di beberapa sosial mediaku yang lain aku share prediksi mungkin lain daripada yang aku share di YouTube ya. Jadi kalian bisa pantau juga ya kan. Selain pantau YouTube kalian bisa pantau sosmedku kayak ada Instagram, Facebook, Telegram, terus ada TikTok juga ya kan. Kalau yang ada pretip single bednya kalian bisa kunjungi Instagram atau Facebook ya kan ya. Kalau yang hanya prediksi kalian bisa kunjungi TikTok, itu berupa tulisan aja ya kan. Terus kalau untuk bojol kalian bisa datang ke channel Telegram gue kan ya. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain tentang match atau pertandingan yang gue bahas nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah geng.